Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Ini pilekku mulai lagi, nggak tahu kenapa. Kadang kalau malam itu hidungku kayak mampet gitu, kayak berasa mau kena flu. Dan tadi aku cepat-cepat bikin minuman jahe, jeruk nipis, dan pakai madu. Jadi agak lumayan, cuman hidungnya masih mampet. Nah, karena mau liburan, kulkasnya udah dibersihin dan kita juga gak banyak beli bahan makanan, jadi ada untuk breakfast aja kayak selai gitu. Jadi tadi kita makan di restoran Turki, jadi kita makan doner tapi dagingnya kambing dan ada nasinya, terus ada sedikit saladnya, dan tadi juga minum teh, chai tea namanya. Aduh, ini gak enak banget kalau hidung mampet, jadi napasnya kayak ikan gitu lewat mulut. Nah, setelah sampai di rumah teman-teman, aku lanjut beberes rumah karena aku nanti pengennya kalau ditinggal rumah bersih semua dan rapi. Jadi aku hari ini juga sedot debu lagi, bersihin sarang laba-laba, terus debunya, terus sedot debu, baru aku pel. Hari ini cuaca cukup bagus, seperti yang teman-teman lihat, matahari bersinar, tapi di luar dingin banget, sekitar 12 grad. Kalau di matahari cukup lumayan sih, gak terlalu dingin, tapi kalau gak ada matahari dinginnya tuh sampai ke tulang. Nah, habis selesai bersih-bersih nanti aku akan mulai packing ya. Sebenarnya kalau aku mau pulang ke Indonesia atau liburan kemana itu aku biasanya udah packing lama gitu, jadi gak lupa. Jadi aku buat kayak list, catatan apa aja yang dibawa, dan nanti langsung di checklist ya apa aja yang ada di dalam koper, jadi gak kelupaan. Mengingat tambah tua, terus pernah juga kena COVID, itu kadang-kadang tuh ingatan tuh cepet lupa. Jadi aku punya juga timbangan untuk menimbang koper ya. Jadi kalau penerbangan internasional itu dapatnya 30 kilo. Tapi masalahnya nanti aku dari Jakarta akan terbang Semarang, itu hanya 20 kilo. Jadi aku berusaha untuk enggak lebih atau kurang dari 30 kilo. Tapi kalau lebih ya sudahlah, bagaimana lagi, karena lama gak pulang, pasti pengen bawain something buat keluarga. Jadi kalau kelebihan ya harus bayar per kilonya, gak apa-apa lah, sekali-sekali ya.
Dan tadi aku udah mulai menimbang berapa kosmetik beratnya. Udah aku timbang sekitar 1,8 1 kilo 800 gram. Terus untuk hadiah-hadiahnya sekitar 5 kilo tadi ya. Terus untuk sepatu dan sandal yang aku bawa itu sekitar 2-3 kilo. Dan sisanya itu tadi untuk pakaian-pakaiannya dan tas-tas juga yang aku bawa. Jadi udah mulai pusing karena takut kelebihan. Tapi ya semoga aja semuanya bisa tertata. Yang penting menata koper itu teman-teman harus ada triknya. Jadi menata koper tuh nggak kayak nata di lemari gitu rapi. Kalau aku natanya aku gulung-gulung, jadi tidak memakan banyak waktu, makan tempat, tapi cukup semua dan tetap rapi. Nah itu aku mulai pel ruang tamu, dapur, dan tangga. Kapan itu udah aku sedot debu sih, cuman aku belum pel. Dan sekarang aku sedot debu lagi sebelum aku pel, karena kalau langsung dipel itu debu-debunya nempel semua dan cepat kotor juga ya airnya. Makanya aku sedot debu dulu baru aku pel. Nah kadang kita mikir untuk bersih-bersih rumah kayaknya gampang ya, maksudnya ngepel, contohnya ngepel gitu, padahal pekerjaan ibu rumah tangga tuh berat. Kelihatannya hanya itu aja bagi orang yang tidak melakukan. Jadi yang punya ART di rumah atau anaknya diasuh oleh neni, itu mereka nggak merasakan gimana rasanya susahnya sibuknya jadi ibu RT dari pagi sampai malam ya. Tapi kita sebagai ibu RT yang mandiri, produktif, yang apa-apa semuanya sendiri, itu kadang ada rasa capeknya. Tapi kita nggak pernah namanya ngomel, karena ya itu tugas kita sebagai ibu rumah tangga, menyelesaikan semua pekerjaan rumah, merawat anak, merawat suami. Ya kadang itulah pekerjaan yang 24 jam nggak ada selesainya kalau diturutin ya. Tapi intinya kita harus bisa membagi waktu untuk istirahat juga. Kalau bisa juga me time. Kadang butuh waktu untuk diri sendiri, memanjakan diri sendiri supaya nggak boring dan nggak stres juga. Karena aku juga kerja, kadang kalau udah pulang kerja tuh capek banget mau ngapa-ngapain. Tapi aku paling gak bisa kalau lihat rumah berantakan atau dapur ya. Jadi sebelum aku berangkat kerja, kalau aku masih ada waktu, aku akan beresin dapur. Jadi kalau aku pulang kerja pun dapur udah rapi, walaupun masak nantinya juga diberesin, tapi enak aja gitu, ada tempat. Tapi kalau semuanya penuh gitu, kadang bikin erosi jiwa juga sih, karena udah capek, macet, pulang berantakan. Makanya aku berusaha kalau bisa sebelum berangkat kerja aku beresin. Jadi kalau pulang kerja setidaknya nggak masak atau nggak ngapa-ngapain tuh dapur tetap bersih.
Nah, gak lama lagi akan terbang sekitar nanti hari Selasa. Makanya aku berusaha untuk bisa bikin video walaupun ya hanya sekedar aja supaya nanti kalau aku liburan mungkin lebih santai dan lebih relax, karena aku gak akan bikin video dulu mungkin, atau mungkin juga bikin kalau bersama keluarga, kita lihat aja nanti. Yang penting aku mau quality time untuk keluargaku, bersama keluargaku yang aku lama gak pernah ketemu. Dan aku minta doanya semoga semuanya lancar sampai tujuan dan bisa bertemu dengan keluarga. Oke, buat teman-teman yang jauh juga dari keluarga, tetap semangat, jangan sedih, karena kadang kita harus jauh dari keluarga karena sesuatu hal. Kalau nggak bekerja, karena ikut suami, atau karena hal lain, yang pasti kita tetap ada komunikasi dengan keluarga yang bisa melepas kangen, dan kita berusaha untuk membahagiakan apalagi orang tua kita. Itu aja sih. Jadi selama kita di perantauan ya, kita harus berusaha untuk hidup sehat dan tidak ketergantungan dengan orang lain. Jadi kemana-mana kita bisa sendiri. Ya memang sih kita perlu bantuan orang, tapi kita harus berusaha mandiri, jadi nggak tergantung dengan orang lain. Jadi di saat kita bisa menghandle, ya kita bisa menghandle sendiri. Jadi begitu. Ya ini suaraku udah agak lumayan, walaupun hidungnya masih mampet, tapi masih lumayan lah ya. Semoga teman-teman juga bisa dengerin suaraku yang agak-agak bindeng-bindeng ini. Nah, untuk tadi aku bilang bahwa untuk bersih-bersih memang gak gampang ya, walaupun kadang orang bilang bersih-bersih gitu, padahal bersih-bersih itu ada tekniknya juga. Oh ya, dulu aku waktu pertama kali ke Jerman, aku pernah kerja 7 tahun di sekolah. Jadi sekolah SD gitu. Jadi apa coba, bukan guru. Jadi aku pernah kerja di cleaning service, teman-teman. Jadi bersihin sekolahan SD. Tapi masuknya sore dari 4:30 sampai 9:30 ya, karena harus nunggu anak-anak pulang terus baru bisa bersih-bersih. Kerjaannya tuh berat banget, teman-teman. Jadi ada 14 kelas, ada bench, ada kantin yang gede gitu, kantinnya sekitar 300 kuadrat. Terus juga ada toiletnya. Nah, di sini aku belajar bahwa apapun setiap pekerjaan kita harus menjalani dengan baik, dengan sabar dan ucapan syukur. Begitu juga sebagai cleaning service ya. Kadang orang tuh memandang hanya sebelah mata. Cleaning service pendidikannya rendah. Gak semua sih. Itu hanya pekerjaan aja. Yang penting manusianya, karakternya. Nah, di sini aku belajar ngepel bahwa kalau ngepel tuh kita harus sudut-sudutnya dulu. Jadi pojok-pojokannya dulu tuh dikumpulin sampah-sampahnya, terus kita ambil tengahnya, baru dibentuk huruf A. Intinya bahwa semua sampah-sampahnya itu gak ke kiri dan ke kanan ya, jadi kayak huruf A gitu. Nah, tadi teman-teman udah lihat
itu tekniknya. Ya, jadi ya itu tadi, walaupun kadang kita mempunyai pendidikan atau jabatan atau pekerjaan yang berbeda-beda, tapi kadang apa yang pekerjaan di bawah tuh orang gak memandang. Aku udah ngalamin semua teman-teman. Jadi di Indonesia aku kerja di kantor dan juga aku punya sambilan nyanyi juga. Terus kalau di Jerman aku udah pernah kerja jadi di penitipan anak, di pabrik, di supermarket jadi kasir, terus di sekolahan SD jadi cleaning service, dan sekarang aku kerja di kantin universitas udah hampir 5 tahun. Jadi banyak banget pekerjaan yang sudah aku jalani, tapi semuanya aku bikin enjoy aja, dan aku bersyukur masih bisa bekerja dan aku masih bisa memenuhi kebutuhanku di sini dan juga keluargaku di Indonesia. Nah teman-teman, sementara itu dulu. Untuk video selanjutnya aku akan upload packing koperku. Jadi udah bersih-bersih rumah, nanti saatnya untuk packing. Dan sekarang udah selesai, aku haus, aku minum dulu. Dan makasih buat teman-teman yang udah support aku sampai saat ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, juga bagikan ke teman-teman yang lain. Sehat selalu, bahagia selalu, cinta damai. God bless you. Bye-bye.